Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada MyFile Channel. Dalam hal ini saya akan membahas tentang kriteria kepemimpinan menurut hadis dan sunnah Rasulullah SAW serta menurut Al-Quran. Bagaimana kepemimpinan untuk Indonesia pada masa yang akan datang? Dalam masalah pemimpin, Al-Quran maupun Rasulullah telah mengatur dalam sunnahnya bahwasanya pemimpin itu adalah pemimpin yang betul-betul dicintai oleh rakyatnya. Namun sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, jangan lupa subscribe, like, and share, serta komen, dan sebarkanlah channel ini kepada saudara, teman, dan sahabat kita dimanapun saja berada. Baik saudara-saudara yang berbahagia, masalah kepemimpinan adalah salah satu aspek yang sangat-sangat penting di suatu daerah wilayah atau suatu negara. Bahwasanya segala sesuatu ditentukan oleh pemimpin itu sendiri. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kepemimpinan harus kita pilih dengan secara adil dan bijaksana serta sesuai dengan hati nurani kita. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mentaati pemimpin kita. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah para pemimpinmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita mentaati pemimpin. Di dalam ayat ini, selagi pemimpin itu betul-betul sesuai dengan sunnah Rasul maupun berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita ikuti. Tetapi ketika pemimpin itu tidak lagi mengikuti sunnah dan Al-Quran yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sana berhak kita untuk memberikan masukan, memberikan nasihat kepada para pemimpin itu. Di dalam Islam, semua persoalan yang menyangkut kehidupan manusia telah ada aturannya yang sangat jelas dan detail. Maka pemimpin diatur dalam suatu fikih yang disebut dengan fikih siasah. Apa itu fikih siasah? Fikih yang menyangkut para politikan di suatu negara. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita bahwasanya para pemimpin itu harus yang amanah dan dicintai oleh rakyat, serta pemimpin itu yang selalu memikirkan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, kepentingan kehidupan rakyatnya untuk dunia maupun untuk akhiratnya. Kalau untuk dunianya adalah masalah perekonomian, sedangkan untuk akhiratnya adalah masalah peribadatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini, suatu pemimpin sangat berdampak kepada individu masyarakat. Kenapa? Karena dia yang akan menentukan suatu kebijakan, menentukan segala aturan yang akan diberlakukan di suatu negara, masyarakat, atau wilayah tersebut. Masalah pemimpin di dalam Islam, ada sebuah kisah ketika pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq bin Sa'idah sesaat setelah wafatnya Rasulullah SAW, bahwasanya ketika itu umat Islam memilih Abu Bakar Siddiq. Kenapa dia dipilih? Karena dia adalah orang yang taat ibadah, orang yang sudah mencoba kepemimpinan yang diperintahkan oleh Rasulullah ketika dia hidup. Kepemimpinan diawali dari pembelajaran sholat berjamaah. Ketika Rasulullah sakit-sakitan menjelang ajalnya, maka Rasulullah SAW tidak pergi ke masjid, namun Rasulullah meminta kepada Abu Bakar Siddiq untuk menggantikan menjadi imam sholat. Imam sholat adalah imam untuk suatu daerah negara. Ketika imam sholat itu betul, maka diikuti oleh makmum. Tapi ketika imam sholat itu ada tersalah atau terlupa,
diingatkan oleh makmum. Ketika suatu pemerintahan, imam di dalam pemerintahan adalah kepala negara. Ketika kepala negara ada suatu kesalahan, maka rakyatnya yang sebagai makmum boleh memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan pembelajaran melalui anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Maka setelah Rasulullah SAW dimakamkan, maka orang beramai-ramai menunjuk Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Khalifah yang pertama, Abu Bakar Siddiq, ada empat tugas yang diemban oleh Abu Bakar Siddiq. Yang pertama adalah memerangi nabi palsu. Yang kedua adalah memberantas orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga adalah memberantas orang yang murtad dari agamanya. Yang keempat adalah memberantas orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad tapi dia malah melakukan kemaksiatan. Maka di dalam Islam, kepemimpinan sangat penting dalam mengayom suatu masyarakat masa yang akan datang. Dulu semasa Rasulullah, pemimpin yang diangkat adalah orang yang alim, orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang betul-betul imannya yang kuat, imannya yang betul-betul istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau imannya kuat, maka dia mampu menjadi amanah. Maka kenapa dikatakan seperti itu? Orang yang iman kuat pasti dia akan amanah. Karena kata-kata iman itu seakar dengan kata-kata amanah. Iman artinya percaya. Sedangkan amanah orang yang dapat dipercayai. Maka orang yang amanah didasari nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dirinya, maka dia pasti akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti takut dengan azab Allah. Kalau dia takut dengan azab Allah, dia pasti takut berbuat dosa. Maka perbuatan dosa inilah yang akan menjerumuskan masyarakat itu untuk ke jurang kemaksiatan, kemungkaran dan kehinaan dan kepapaan. Maka pemimpin yang ada rasa iman, maka dia rajin ibadah kepada Allah. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang siangnya atau mengawali hidupnya dengan beribadah. Setelah itu dia mengayomi dan mengatur masyarakatnya supaya dia betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana rakyatnya bisa sejahtera, rakyatnya bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Maka Imam Abu Bakar, kenapa dia dipilih menjadi pemimpin? Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kalau dibandingkan Imam Abu Bakar dengan manusia-manusia yang ada sekarang ini, kata Rasulullah, maka lebih tinggi iman Abu Bakar dibandingkan manusia-manusia yang ada pada saat itu. Maka Abu Bakar Siddiq, dia Abu Bakar As-Siddiq, gelarnya adalah benar, orang yang membenarkan, orang yang selalu jujur, orang yang selalu amanah. Dia pimpin masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka Abu Bakar As-Siddiq, bukan dia karena dekat kepada Rasulullah, bukan karena dia dekat dan menjadi sahabat Rasulullah, tapi dia diangkat menjadi khalifah ketika itu karena dia orang yang kuat imannya, orang yang takut kepada Allah, orang yang taat kepada Allah. Maka orang yang taat kepada Allah ini pasti amanah. Maka orang yang amanah
dia akan mampu dipercayai, amanah orang yang beriman. Maka yang kedua adalah mim. Mim adalah mukrimun, orang yang mulia dan orang yang bisa dimuliakan. Kenapa dia mampu mulia? Kenapa dia dimuliakan? Karena akhlak, etika, dan moralnya, dan karena ilmunya. Seseorang bisa menjadi mulia dan dimuliakan oleh orang karena ilmunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan di antara kamu dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Orang yang berilmu akan dimuliakan oleh rakyatnya ketika dia menjadi pemimpin. Karena ketika suatu ada persoalan, dia mampu mencarikan solusi, jalan keluar daripada kesusahan dan penderitaan. Jadi dia dimuliakan bukan karena ketampanan, kegantengan, dan kehebatannya di segi duniawinya, karena hartanya tidak, tapi karena dia adalah orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, seseorang bisa dimuliakan oleh orang lain adalah terutama pemimpin karena akhlak. Akhlak merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kepemimpinan dan sebagai syarat seseorang menjadi pemimpin. Karena pemimpin adalah sebagai panutan, orang yang akan dicontoh, orang yang akan diikuti. Ketika pemimpin sudah melakukan kebaikan, kalau dimuliakan dan dicintai, pasti dia akan dimuliakan. Ketika akhlaknya sudah baik, akhlaknya sudah sempurna, sehingga rakyatnya memuji, masyarakat menyanjungnya. Karena Rasulullah SAW tujuan diutus oleh Allah kepada umatnya adalah untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus, kata Rasul, untuk memperbaiki akhlak. Yang kedua adalah akhlak yang baik menunjukkan kesempurnaan iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna-sempurna iman seseorang adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi iman yang sempurna akan menimbulkan akhlak yang baik. Kemudian kepada siapa kita mencontoh? Tentunya kita mencontoh kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul mempunyai akhlak yang agung. Nabi Muhammad mendapat penderitaan dan kesusahan, mendapatkan tantangan dari rakyatnya. Namun Nabi Muhammad bukan untuk mencelakakannya, apalagi mendoakan supaya rakyatnya celaka. Tetapi Nabi Muhammad ketika dia hijrah mendapatkan tantangan dari rakyatnya. Apa doa Rasulullah? Allahumma di qaumi innahum la ya'lamun. Wahai Allah, tunjukilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Maka orang-orang yang mempunyai akhlak, maka akan tercermin dalam pola pikirnya, tercermin dalam tingkah lakunya sehari-hari, kemudian tercermin dalam kebijakan yang sangat-sangat menentukan suatu roda kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh sebab itu, karena pentingnya akhlak ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat 39, La yattakhizil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman itu mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin daripada selain orang yang beriman. Wa may yaf'al zalika, dan siapa yang melakukan mengambil orang kafir sebagai pemimpin, falaisa minallahi min syai', maka Allah berlepas diri dari orang tersebut. Artinya Allah tidak mau membantunya. Illa antaku minhum tuqadah wa yahzarukumullahu nafsah ilallahil masir. Kecuali kamu takuti dari mereka dengan siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksaan Allah, dan hanya kepada Allah kamu kembali. Artinya di sini Allah melarang kita memilih orang kafir. Yang dimaksud orang kafir adalah ada dua macam. Yang pertama, kafir secara keyakinan. Kafir secara keyakinan adalah orang di luar Islam, orang musyrik, orang yang tidak mau menyembah Allah. Yang kedua adalah kafir orang Islam. Siapa kafir orang Islam? Yaitu orang-orang yang munafik dan fasik. Mereka tahu tentang aturan Islam, tetapi mereka sengaja untuk melanggar aturan Islam. Mereka paham dengan Al-Quran dan hadis, tapi mereka melupakan. Menurut hati nurani mereka, mereka yakin dengan Al-Quran, tapi Al-Quran ditinggalkan. Sunnah Nabi dibiarkan saja, tidak mereka realisasikan dalam hidupnya. Maka orang kafir dalam Islam yang disebut dengan munafik dan fasik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran. Siapakah ciri-ciri orang kafir ini atau orang munafik dan fasik ini? Dalam Al-Quran Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Nanti di akhirat memanggillah penduduk neraka kepada penduduk surga. Dia meminta, an afidu alaina minal ma', tuangkan kepada kami setetes air di saat dahaga, au mimma razaqakumullah, atau sedikit rezeki dari Allah karena mereka kelaparan. Lalu orang yang beriman yang berada di dalam surga, mereka menjawab, Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya terhadap orang kafir. Siapa orangnya dan apa tanda-tandanya? Yang pertama, allazina takhazu dinahum lahwa wa la'iba. Orang yang memegang agama, orang-orang yang beragama hanya sebagai permainan dan olok-olok. Mereka pergunakan agama demi kepentingan politik. Bahasa kasarnya, ketika kampanye, dia pergunakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ketika mereka ingin menarik perhatian masyarakat, mereka gunakan ayat kursi.
Tetapi ketika porsi yang sudah mereka miliki, mereka lupa dengan ayat Allah, lupa dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga agama itu hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan duniawi mereka. Inilah orang allazina takhazu dinahum lahwa wa la'ibah. Yang kedua adalah orang munafik yang dikatakan kafir. Ini adalah wa gharrathumul hayatad dunya. Orang yang lebih cenderung kehidupannya, dirinya untuk kehidupan duniawinya. Apa itu duniawinya? Kehidupan materi. Dia lebih mementingkan jabatan dibandingkan aturan agama. Dia lebih mementingkan duniawinya, ekonominya, dibandingkan menegakkan kebenaran dan aturan agama. Dia lebih mementingkan kehidupan, jabatan, dunianya, ekonominya, kedudukannya. Malu dia kalau kedudukannya lepas, dan dia tidak malu kalau kebenaran itu hilang dari dirinya. Kemudian yang ketiga adalah falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza. Maka pada hari ini, hari kiamat, kami lupakan mereka sebagaimana mereka lupa dengan kami, dengan Allah semasa dunia. Orang-orang munafik, orang-orang fasik, mereka melupakan Allah, sehingga mereka berani berbuat menipu, berkhianat, kemudian menzalimi, kemudian menetapkan aturan-aturan sesuai dengan kehendak hawa nafsunya dan kolegaannya. Dia menetapkan suatu peraturan menurut keinginan hawa nafsunya, asalkan tujuan tercapai, apa saja ingin dihalalkan. Halal menjadi haram, haram menjadi halal. Segala cara dia mau kerjakan demi tujuan tercapai. Maka orang munafik itu ketika dia di kantor lupa dengan Allah, ketika di pasar lupa dengan Allah, ketika dia di ladang atau di tempat-tempat rekreasi dia lupa dengan Allah. Dia hanya mengingat Allah ketika sholat 5 waktu sehari semalam, sehingga termotivasi dirinya untuk berbuat salah karena dia lupa dengan Allah. Kalau dia lupa dengan Allah, berarti dia lupa dengan azab Allah yang maha dahsyat yang akan ditimpakan kepada mereka di hari kiamat nanti. Azab Allah di hari kiamat 70 kali lipat dibandingkan dahsyatnya penderitaan manusia yang ada di dunia ini. 70 kali lipat panasnya neraka dibandingkan api yang ada di dunia ini. Maka sebagai pemimpin harus ingat kepada Allah, zikir pada Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau dia zikir kepada Allah, berarti dia fikirannya selalu dituntun oleh Allah, jangan sampai berbuat kesalahan. Kalau dia berzikir kepada Allah, hatinya akan jernih, fikirannya akan bersih, fikirannya akan lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka seorang pemimpin harus suka berzikir. Maka zikir itu ditampakkan dalam rajinnya beribadah, terutama sholat 5 waktu sehari semalam. Dan setelah sholat dia berzikir, istighfar, tahlil, tahmid, takbir, dan tazkir. Inilah yang akan, pemimpin yang kayak ginilah yang akan membawa masyarakat menjadi masyarakat al-madani, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri aman sentosa, rakyat mau minta ampun kepada Allah, rezeki Allah dicurahkan, dan tidak ada
kesalahan, kemaksiatan yang merajalela. Kemudian yang ketiga adalah orang yang akan menjadi munafik menurut Al-Quran adalah wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Orang kafir atau orang munafik dia selalu memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Memperolok-olokkan bukan dibuang-buang dengan begitu saja, tidak. Tetapi ayat-ayat Allah itu dia tidak gunakan sebagai dasar untuk mengambil suatu kebijakan dalam pemerintahannya. Ketika ayat bertentangan dengan kehendaknya, ayat dibuang. Tapi ketika ayat itu sesuai dengan keinginannya, maka ayat itulah yang dipakainya. Ini kriteria orang-orang kafir yang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah menyampaikan kepada kita, jangan kita memilih pemimpin non-muslim, kemudian jangan memilih pemimpin yang kafir dalam bentuk munafik dan fasik. Seandainya kita pilih juga karena kepentingan, maka Allah berlepas diri. Allah tak mau bantu. Allah membiarkan saja mereka dalam kesesatan. Allah biarkan saja mereka dalam penderitaan. Allah tak bantu dan tolong mereka dalam menyelesaikan segala masalah-masalah mereka hidup di dunia. Maka saudara-saudara, sebentar lagi kita akan memilih pemimpin pada tahun 2024 yang akan datang. Maka pada saat ini sudah banyak calon-calon bermunculan. Maka siapakah yang akan kita pilih? Orang-orang yang amanah ataukah orang-orang Islam yang fasik dan munafik? Maka pilihan kita sangat-sangat menentukan atas kemajuan negara bangsa kita 5 tahun yang akan datang. Jangan hanya kepentingan materi kita salah pilih. Maka kaum muslimin dan jamaah rahimakumullah, syarat seorang itu menjadi pemimpin adalah yang ketiga adalah orang yang selalu ada kesabaran. Apa arti sabar? Habsun nafsi anil alami anil bala wal balwa. Sabar adalah orang yang menahan diri dari rasa penderitaan, kesusahan. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah berputus asa kepada Allah. Dia selalu optimis, dia selalu syaja'ah, dia tidak pernah pesimis. Kenapa? Dia sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah melakukan suatu perbuatan, apabila kamu sudah menetapkan suatu keputusan, fatawakkal 'ala Allah, maka hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah, sesuatu yang tidak mampu dia, maka dia serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, yang keempat sebagai syarat pemimpin adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyat, bukan yang dibenci oleh rakyat. Dibenci bukan karena bentuk dan tampangnya, tapi dibenci karena kelakuan dan sifatnya. Kemudian yang keenam, pemimpin yang akan kita pilih adalah pemimpin yang selalu taat beribadah. Ibadah sebagai tameng dalam melakukan segala sesuatu. Maka saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul ladzina nattakhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil
orang-orang yang mengambil agamamu uzwa wa la'ibah, jadikan agama sebagai permainan dan olok-olok. Maka di dalam surah Al-Maidah ayat 57 ini, jangan kita ambil orang yang menjadikan agamanya hanya sebagai olok-olok. Kemudian yang ketiga, ayat yang menyatakan perintah memilih pemimpin adalah surat At-Taubah ayat 23. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil bapak-bapak kamu, saudara-saudara kamu sebagai pemimpin jika mereka lebih suka kepada keingkaran, kemaksiatan, dosa dibandingkan atas iman. Kalau lebih cenderung mereka kepada non-muslim, jangan ambil. Kalau mereka lebih cenderung kepada kemusyrikan, kemunafikan, jangan ambil. Dibandingkan mereka menjaga iman, ibadah, dan keyakinan. Siapa yang memilih orang yang seperti ini, maka si pemilih ini dikatakan oleh Allah adalah orang yang zalim. Zalimnya bukan menzalimi dirinya, tetapi menzalimi rakyat. Karena pilihannya terpilih seseorang menjadi pemimpin, lalu dia menetapkan kebijakan yang salah, maka berarti dia menzalimi orang lain. Itu surat At-Taubah ayat 23. Kemudian dalam surat Al-Mujadalah ayat 22 Allah sampaikan yang artinya, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada Allah, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga. Allah ridho kepada mereka, mereka pun puas atas rahmat Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Maka orang-orang yang beriman pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 138 dan 139 Allah telah berfirman, kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau pemimpin atau penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuasaan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan hanyalah milik Allah. Surah An-Nisa ayat 138-139. Kemudian di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, maka telah disampaikan juga bahwasanya ulil amri adalah panutan. Saya ingin bercerita sebuah kisah ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ingin mengangkat gubernur di Himsriyah. Maka dipilihlah ketika itu seorang sahabat yang taat, yaitu Abdullah bin Quzafah. Maka ketika itu Abdullah bin Quzafah diangkat oleh Umar bin Khattab. Lalu dia katakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka Umar bin Khattab terkejut, kenapa kamu mengucapkan inna lillah? Apakah menjadi gubernur? Wahai khalifah, engkau angkat saya sebagai pemimpin, berarti engkau sudah menjerumuskan satu sebelah kaki saya ke dalam neraka.
Abdullah bin Hudzafah tidak mengucapkan alhamdulillah, tapi dia mengucapkan innalillah. Kenapa? Dia takut nanti kalau dia mengkhianati hati rakyat, mengkhianati kepentingan rakyat. Dia takut nanti kalau jabatan pemimpin ini menyebabkan dia berbuat maksiat dan masuk ke dalam neraka. Maka Abdullah bin Hudzafah ini dia menangis dengan sejadi-jadinya. Kenapa dia menangis? Karena iman dan keyakinannya yang kuat. Dia takut melanggar amanah dari Allah. Karena amanah itu berat. Amanah sangat berat. Sehingga ketika Allah ingin melemparkan amanah itu kepada langit dan bumi, gunung-gunung, lalu langit dan bumi dan gunung itu menolaknya. Tapi diberikan kepada manusia ada dua sifat yang dimiliki oleh manusia. Apa kata Allah? Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibala fa'abayna wa ashfaqna wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami pikulkan amanah itu kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, lalu dia enggan memikul. Kemudian kami lemparkan kepada manusia, lalu manusia berani menerimanya. Tapi manusia itu innahu kana zaluman jahula. Manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Amat zalim setelah mendapatkan jabatan, maka ada tujuan tersendiri yang ingin dia capai. Amat bodoh, dia biayai untuk memilih jabatan ini, kompanya ini, biarlah mengeluarkan biaya-biaya dengan miliaran, ratusan miliar. Kalau kita pikirkan, kalau dia renungkan, kalau uang yang dicari miliaran rupiah itu kita depositokan, kita goyang-goyang kaki saja setiap hari dan setiap saat, tidak akan habis uang miliaran rupiah itu hasil deposito untuk kebutuhan kita. Maka kita sebagai bangsa Indonesia, mari kita memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat, yang amanah, yang kuat imannya, yang istiqomah akidahnya, kemudian yang penyabar, kemudian yang penyantun, kemudian orang yang suka menolong, bukan menzalimi, orang yang suka dekat dengan orang Islam, bukan dekat dengan orang kafir. Kitalah yang akan menilai. Insya Allah pada 2024 kita akan memilih pemimpin. Silahkan pilih sendiri, nilai sendiri siapa yang akan layak